Satu yang beristimewa sekali. Bersyukur.
Karena kasih kami di sini. Dan kebaikan kami boleh melangkah sampai hari ini. Berdiri tegak hari ini karena Engkau. Supaya telah tulisan kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji-pujian, rahmat kemuliaan hanya bagi Engkau di atas. Dalam nama Tuhan Yesus, nama kita segala yang kami berdoa. Mengucap syukur dan percaya katakan amin. Selamat bersukacita. Mari kasih salam berikan selamat terima, selamat bersukacita. Haleluya.
Tuhan, saudara. Satu lagu yang diangkat tuh. Haleluya. Masuk di gerbangnya dengan yang bersyukur, saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan firman Tuhan. Bersyukur Tuhan, hari ini hari yang telah Kau jadikan untuk setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pimpinan penyertaan-Mu sejauh ini kami maafkan. Sejauh ini kami ada dan tetap setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Bapak Pendeta Muda Erik berdoa. Silakan. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mati buat kami. Kami mengucap syukur anugerah terbesar buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang Tuhan. Oleh karena itu pada sore hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman adalah kekuatan dan kehidupan kami. Kami percaya firman terang bagi jalan hidup kami. Kami percaya dalam setiap hati kami saat ini seperti tanda-tanda yang subur yang siap kita beri benih-benih firman Allah. Agar firman berakar dalam kehidupan kami. Agar firman boleh tumbuh dan berbuah dalam sehingga dalam kami ada Kristus Yesus dan orang yang mereka memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Engkau rapi hamba-Mu yang akan berbicara pada hari ini. Biar kehendak-Mu yang jadi. Roh Kudus Kau curahkan atasnya. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Engkau Allah. Pengurapan yang baru mengalir atasnya. Bagi kemuliaan nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan dulu Bapak Ibu Shalom. Selamat Paskah. Selamat menikmati kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya minta maaf saya datang terlambat karena hari ini saya diminta melayani ulang tahun gereja GBI Pantai Mutiara yang ke-6, Bapak Ibu. Rupanya dari kulit kemarin ini saya agak bingung jalannya. Untuk ada Mbah Google. Kita sempat muter. Ya untuk 7 kali muter Bapak Ibu. Waktu 7 kali muter lokasinya dulu. Baik Bapak Tuhan, saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema makna kebangkitan Kristus. Maaf, makna penampilan Yesus. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8.
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktu. Bapak Ibu kasih Tuhan, Alkitab mencatat tentang Yesus menampakkan diri setelah peristiwa kebangkitannya. Yesus menampakkan diri kepada para rasul, bahkan kepada individu, dan juga termasuk kepada orang banyak pada waktu itu. Bahkan dicatat Yesus menampakkan diri kepada penulis dari surat Korintus, yaitu yang bernama Rasul Paulus. Nah, ini pertanyaan buat kita adalah, apa makna penampakan Yesus buat kita sebagai orang percaya? Ada 3 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, makna penampakan Yesus buat orang percaya, yaitu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu, untuk membuktikan Yesus menang atas kematian, dia harus bangkit. Saya ulangi, Bapak Ibu. Untuk membuktikan bahwa Yesus menang atas kuasa kematian, Yesus harus bangkit. Dan itu dibuktikan Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan untuk membuktikan Yesus bangkit, Yesus harus menampakkan diri. Menampakkan diri seperti yang Alkitab katakan dari ayat-ayat yang kita baca. Jadi kita bersyukur, makna penampakan yang pertama adalah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 1:3, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Tuhan, berita kebangkitan Yesus merupakan suatu berita yang menggemparkan. Ada beberapa teori yang coba menggagalkan tentang kebangkitan Yesus. Teori yang pertama berkata Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh para murid. Ingat Bapak Ibu, ini adalah dusta mahkamah agama. Jadi dusta mahkamah agama menyuap para murid untuk menyuap para penjaga, maksud saya, untuk apa? Menyatakan Yesus itu tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh para murid. Bapak Ibu, bahasa Betawinya kata dicuri artinya dicolong. Jadi mereka berdusta dalam hal ini. Kemudian yang kedua, Yesus tidak bangkit itu hanya halusinasi para murid. Jadi dikatakan karena para murid begitu kehilangan atas peristiwa kematian Yesus, jadi mereka berhalusinasi bahwa Yesus itu bangkit. Teori ketiga mengatakan Yesus tidak bangkit saat Yesus dalam keadaan sekarat digantikan oleh Yudas. Bayangin Bapak Ibu. Jadi waktu Yesus dalam keadaan sekarat, Yesus diganti oleh seorang bernama Yudas. Kalau Yesus diganti oleh Yudas, Bapak Ibu, kita nggak boleh nyanyikan rayakan Yesus rayakan. Lagunya berubah. Hey Jude, don't let me down. Kemudian teori yang keempat mengatakan Yesus tidak bangkit karena Yesus hanya mati suri. Mana ada orang mati suri dari Jumat sore, petang sampai Minggu pagi. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, ada seorang bernama Dr. Michael Ehrlichioner. Dia membuat satu penelitian dan dia membahas tentang bukti-bukti historis secara sejarah tentang kebangkitan Kristus. Ternyata bisa menjawab teori-teori yang melawan kebangkitan Kristus dan menjelaskan kebangkitan Kristus kepada mereka yang menentangnya. Bapak Ibu, menurut penelitian, orang yang menulis atau orang yang membuat penelitian tentang kebangkitan Kristus ini
adalah orang yang gak percaya sama Tuhan. Dia penasaran, ingin membuktikan Yesus itu benar bangkit atau tidak. Ternyata di dalam bukti sejarah ditemukan fakta Yesus adalah Tuhan yang benar-benar bangkit dari kematian. Bahkan menurut peristiwa itu, dari penelitiannya Bapak Ibu, orang ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita bersyukur memiliki Yesus yang hidup. Amin. Karena Yesus hidup, dia bisa menolong hidup kita. Karena Yesus hidup, dia bisa memberikan jaminan kehidupan, termasuk hidup kekal yang disediakan setiap orang yang mati dalam Kristus. Yang kedua, apa makna penampakan Yesus? Membuktikan bahwa apa yang tertulis tentang Yesus harus digenapi. Alkitab mencatat dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi supaya tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Makna yang kedua Bapak Ibu adalah membuktikan apa yang tertulis tentang Yesus itu harus digenapi. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang tertulis di Alkitab, firman-Nya digenapi. Amin. Bapak Ibu percaya firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Dibutuhkan hati yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya, kita pasti akan menerima penggenapan janji Tuhan atas hidup kita. Yang penting kita jangan putus asa, jangan kita mundur. Kita tetap percaya bahwa janjinya digenapi buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Bapak Tuhan, kalau Bapak hari datang mungkin dengan berbagai macam persoalan hidup, mungkin kita sedang menunggu pengharapan janji Allah. Kita harus percaya bahwa Tuhan janjinya bisa digenapi buat hidup kita. Satu kali Bapak Tuhan, seorang jemaat yang kami layani, dia suaminya bukan orang percaya, dia nggak mengenal Yesus, tapi istrinya seorang yang setia kepada Tuhan. Satu kali dia sakit, kita layani, kemudian sampai dia mati meninggal, kita terus layani. Bapak Ibu, ternyata janji Tuhan dia dan amin. Istri itu merindukan suami itu terima Yesus sebagai Tuhan dan suami. Lalu malah satu peristiwa Bapak Ibu, tiba-tiba suaminya buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai hari ini dia setia ini Tuhan. Punya anak satu Bapak Ibu. Dan dia juga sampai ini belum menikah. Belum menikah lagi setelah peristiwa kematian istrinya beberapa tahun yang lalu. Sekarang anaknya sudah mau lulus S1 kuliah. Yang menarik adalah satu kali dia mendapat satu peristiwa yang unik. Ketika dia ada di kamar, malam mau tidur, dia melihat ada cahaya. Dia bilang, kok ada cahaya ini? Cahaya Pak, bukan cahaya dari sinar kepala saya. Bukan. Itu menurut cahaya. Ya, Bapak bisa Tuhan. Kemudian dia lihat cahaya itu lama makin jelas, dan ternyata dia kaget. Cahaya itu berubah menjadi wajah Tuhan Yesus. Lalu dia telepon saya. Jadi besoknya saya semalam mendapatkan peristiwa aneh. Dia bilang, saya melihat sinar dan saya melihat wajah Yesus. Lalu dia sedang begini sama Bapak itu, Pak, Bapak bersyukur dapat anugerah dari Tuhan. Tidak semua orang bisa mendapatkan hal itu. Artinya ketika Bapak melihat cahaya dan melihat wajah Yesus, artinya Bapak diingatkan bahwa Bapak tidak pernah sia-sia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan yang benar-benar hidup dan bangkit dari kematian. Untuk itu biar Bapak tetap setia menerima Yesus. Hari ini dia tetap setia. Setia datang nanti. Jadi kita lihat bahwa janji Allah itu digenapi buat hidup kita orang yang percaya. Kuncinya adalah kita harus percaya setiap janji Allah. Karena setiap janji Allah itu akan digenapi.
buat orang yang mau percaya kepada Dia, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, rindukan terus menikmati penggenapan janji Allah buat hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, tidak hanya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, tidak hanya membuktikan bahwa apa itu tentang Yesus masih genapi, tetapi membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Alkitab berkata dalam Lukas 24:40, dan setelah mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulang." Ingat Bapak Ibu, hantu nggak punya daging, nggak punya tulang. Ya. Jadi kalau hantu dan tulang itu bukan namanya hantu, itu namanya hantu manusia. Lalu dikatakan, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha hadir. Hari ini pun kita percaya di tengah-tengah ibadah syukur kita dan ibadah pentabisan gembala di tempat ini, kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia pun hadir di tengah-tengah kita. Dan kehadiran Tuhan itu dapat dibatas oleh waktu, tempat, atau jarak. Hari ini kita ibadah di sini. Di tempat lain pun sering ibadah. Tuhan itu maha hadir. Beda dengan setan. Setan tidak maha hadir. Setan yang maha besar tidak sama dengan setan Petamburan. Kenapa? Karena ini ada namanya wilayah teritorial. Jadi setan Jakarta Barat nggak bisa masuk Jakarta Pusat. Ya, paling dikasih SMS atau WA. Di WA sama jemaat Magelang Besar Bagian, tolong perhatikan jemaat di Magelang Besar Bagian, tolong dikipas-kipas matanya, supaya waktu dengar firman Tuhan dia ngantuk. Kita bersyukur sekali lagi kita punya Yesus yang maha hadir. Amin. Kenapa kita percaya Dia hadir? Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kita percaya hari itu Yesus yang sama, Dia hadir. Dan yang menarik adalah kehadiran Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Amin. Kalau hari Bapak Ibu datang dengan hati yang gundah gulana, bahasa anak mudanya lagi galau. Bapak Ibu, ketika kau galau, nikmati kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan membuat damai sejahtera di hati kita. Tidak hanya itu saja, kehadiran Tuhan pun mendatangkan mujizat bagi hidup kita. Bapak Ibu, Alkitab mencatat ketika Yesus hadir, Yesus bisa merubah air jadi anggur. Ketika Yesus hadir, Yesus bisa beri makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ketul ikan, 2 ekor ikan. Mana ada rumusnya? Kasih makan 5.000 orang hanya 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Nggak ada rumusnya, Bapak. Tapi itulah mujizat yang Tuhan berikan, sehingga sisanya 12 bakul. Bersyukur hari itu tidak ada orang Batak dalam mengaku. Kalau ada dibungkus semua. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang maha hadir. Kehadirannya mendatangkan mujizat bagi hidup kita. Bapak Ibu, kita percaya setiap Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia bisa menolong, memberikan damai sejahtera, dan memberikan mujizat bagi hidup kita. Pentingnya kita merasakan atau menghadirkan Tuhan dalam hidup kita setiap waktu dalam hidup kita. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu, dan ingatkan melalui peristiwa penampakan Yesus. Yang pertama, membuktikan Dia Tuhan yang benar-benar hidup. Yang kedua, membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh tentang Yesus itu harus hidup. Artinya firman Allah itu dikenapi buat orang yang percaya. Yang ketiga, membuktikan Tuhan itu maha hadir.
Kehadirannya mendatangkan damai sejahtera, dan kehadirannya mendatangkan mujizat bagi hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus meteraikan setiap benih firman-Mu yang sudah kami dengar. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ibadah syukur ini, kami boleh mendapatkan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang hidup, benar-benar hidup, yang memberikan kehidupan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan pembacaan SK yang akan dibaca oleh Bapak Pendeta Maringan Tambubolon. Shalom. Tuhan, hari ini hari yang spesial, hari yang khusus untuk jemaat di tempat ini, ini maha besar, dan juga untuk Pak Petrus Suganda dan kedua orang tua yang dikasihi yang hari ini bersama-sama. Setelah terima gembala pada hari ini, sebenarnya hal yang jarang di GBI, biasanya udah mati baru diganti. Kita lihat ya, ini luar biasa. Ya, di tempat ini tongkat estafet kepemimpinan masih bisa dilihat. Ya, jemaat menyaksikan, ya, kemudian kepala seniornya juga memperhatikan, orang tua memperhatikan. Saya percaya Pak Lukas Suganda pasti sudah berdoa bergumul sehingga melakukan langkah ini. Ini jarang loh, jemaat gini memang besar harusnya bersyukur. Ya, banyak kan kita kalau pengganti kepala adanya karena meninggal kalau diganti. Baik, saya baca SK-nya ya. Nanti akan diberikan SK 2, SK gereja karena pengganti kepala, tapi SK gereja tidak dibacakan karena memang sudah resmi gembalanya dibacakan ya. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Kristen Indonesia nomor 108/S16 Romawi /SKBPD 001/4 Romawi /2023 tentang penetapan Pendeta Petrus Suganda sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Kristen Indonesia Jalan Mangga Besar 11 Nomor 21 Jakarta Barat. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Kristen Indonesia menimbang dan seterusnya memperhatikan A. Surat nomor 001/3 Romawi 2023 tertanggal 27 Maret 2023 dari Pendeta Lukas Suganda perihal penyerahan pengembalaan dan permohonan pentahbisan Pendeta Petrus Suganda sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Indonesia Jalan Mangga Besar 11 Nomor 21 Jakarta Barat. B. Hasil pertemuan antara pengurus Jemaat Gereja Indonesia Jalan Mangga Besar 11 Nomor 21 Jakarta Barat yang dituangkan dalam surat pernyataan nomor 001/4 Romawi 2003 tertanggal 7 April 2003. C. Hasil penelitian dan peninjauan PU Jakarta Barat yang dituangkan dalam surat rekomendasi perjanjian Gembala Jemaat Lokal. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan menetapkan Pendeta Petrus Suganda sebagai Gembala Jemaat Lokal Gereja Kristen Indonesia Jalan Mangga Besar 11 Nomor 21 Jakarta Barat. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat dan atau Gembala Jemaat Lokal sebagaimana diatur dalam tata gereja Kristen Indonesia. Ketiga, meminta Pendeta Petrus Suganda untuk setelah diterimanya keputusan ini menjalin komunikasi dan senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Perwil Jakarta Barat Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Kristen Indonesia, aktif mengikuti persekutuan Perwil, sidang majelis daerah dan melaksanakan kewajiban jemaat Gereja Kristen Indonesia. Keempat, apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2023. Badan Pengurus Daerah DKI Jakarta Gereja Indonesia, Ketua Pendeta Kiki Cahyadi MTH, Sekretaris Pendeta Maria Tanur SPD. Sejak dibacakan SK ini, maka Pendeta Petrus Suganda adalah gembala yang tercatat secara sah di BPP dan di BPD
sebagai gembala di Jalan Tangga Besar 11 nomor 21. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu saya mengundang Pak Petrus Suganda dan Ibu maju ke depan. Ketua BPD dan pengurus perwil dan hamba yang ada akan mendoakan Bapak Ibu. Jadikan pujian aku berserah, boleh berlutut di hadapan Tuhan dan jemaat. Jemaat saya undang berdiri semua, arahkan tanganmu, hatimu kepada gembalamu yang baru dilatih pada ini. Boleh berlutut Pak. Ya, nanti Pak Lukas Suganda juga berdoa di belakang ya Pak dan Ibu ya, bersama hamba Tuhan. Aku berserah. Lagi ini. Aku berserah. Mari semua Bapak Ibu kita dukung dalam doa. Nanti Om Lukas sebagai pendeta pembina dan juga Tuhan tumpangkan. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Abang sebagai baru, yaitu Petrus Suganda akan menggantikan tongkat estafet kepemimpinan pengembangan di GP Makassar. Tuhan berkat-Mu turun atas hamba-Mu dan istri. Dalam nama Yesus, pengurapan yang baru turun memenuhi hamba-Mu. Bapak Pendeta Petrus Suganda bersama istri. Engkau tambah-tambahkan karunia ilahi. Apa dia terus Tuhan, mempunyai kepanjangan tangan Tuhan dalam rangka menuntaskan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkat-Mu adalah bagi keluarga ini. Kami berdoa untuk Om Lukas bersama Tante yang telah menyerahkan tobat dan pimpinan. Tuhan berkati masa tua. Tuhan tolong terus kehidupannya. Tuhan akan terus memberkati masa tuanya. Bahkan kami berdoa memberkati seluruh jemaat GP Makassar yang hadir hari ini. Berkat-Mu ada buat kami semua. Biar memberi tempat di nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa diselamatkan. Dimenangkan untuk kerajaan Allah di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selanjutnya Pak Petrus tetap sama Ibu di depan. Ketua BPD akan memberikan SK ini disaksikan oleh orang tua Pak Lukas Suganda, Ibu dan seluruh jemaat. Tolong didokumentasikan dengan baik. Oke, bertanya lagi. Oke, pegang Pak, didokumentasikan SK ini. Oke, kalian satu paket ya, biar nggak usah foto lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Sesuai kata gereja kita, jika ada pertanyaan gembala, maka kita akan membacakan pengakuan iman gereja Indonesia. Nanti Sekretaris 1 BPD Pendeta Agus Irawan akan bimbing kita dalam pembacaan pengakuan iman gereja Indonesia. Waktu tempatkan persilakan. Shalom. Wah, suaranya jadi gede. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam acara seperti ini kita harus membacakan pengakuan iman gereja Indonesia. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bacakan pengakuan iman gereja Indonesia bersama-sama, ya, supaya kita semua dapat mengikuti pengajaran yang benar di GBI. Makanya pengakuan imannya seperti yang kita bacakan. Kita baca bersama-sama pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia.
Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga, dan duduk sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesatuan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkat bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Silakan dulu. Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari gembala yang baru ditabiskan, Pak Pendeta Petrus Suganda. Ini perjanjian baru semua ya. Lukas turun ke Petrus, gitu ya. Itu. Mari, Pak Petrus. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom para rohani saya ucap syukur karena kebaikan Tuhan. Semoga anugerah Tuhan dan Bapak-bapak dari BPD. Shalom, memberkati kita sekalian dan nama Bapak Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita bikin sejarah penyerahan yang namanya tongkat estafet pelayanan. Kalau yang namanya estafet itu tidak bisa berhenti dan tidak bisa mundur ke belakang. Tetapi kalau estafet adalah lomba lari, berarti harus menuju ke depan dan tidak bisa berjalan, harus berlari. Dan pada saat ini saya mau membawa jemaat Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama senantiasa berlari bersama dengan Tuhan menuju panggilannya. Dan saya percaya kita tidak boleh berdiam diri, bahkan kita tidak boleh kembali ke belakang. Kita harus menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Dan hari ini Tuhan sudah mengurapi kita sekalian. Dan di dalam perlombaan itu ada tim Bapak Ibu. Tidak hanya berlari sendiri, tetapi yang namanya estafet adalah tim. Dan saya percaya di dalam stadion itu pun mereka dengan bergemuruh, bersorak-sorai memberi semangat. Dan kalau kita menang bersama-sama, bukan kemenangan dari tim kecil itu, tetapi kemenangan dari seluruh orang-orang yang ada di dalamnya. Biasanya mewakili negara. Dan saya percaya pada saat sore hari ini jemaat GBI Mangga Besar, baik yang di ibadah raya 1, di ibadah raya 2, dan seluruh jemaat yang hadir dan yang ada bersama-sama secara live streaming, kita akan berlari bersama-sama menuju panggilan kita.
dan pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap bertumbuh, dan saya akan melihat pertumbuhan jiwa yang Tuhan izinkan kita bersama-sama melihat bersama. Dan semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebelum saya usaikan pembicaraan pada sore hari ini, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Suganda dan Ibu Pendeta Marta Iskandar, orang tua saya secara pribadi, orang tua yang juga membesarkan dalam iman dan takut akan Tuhan. Doa Bapak Ibu, doa Bapak dan Ibu Gembala senior, Anda bersama-sama dengan kami keluarga setiap pagi ditopang dalam doa, setiap hari didoakan. Kami harus melewati sebuah pintu yang dimana mereka ada di situ. Mereka juga sedang berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, untuk gerejanya, untuk apa lagi, untuk keluarga, untuk semua yang di dalam pergumulan. Saya percaya doa-doa, kopangan doa sekalian mendoakan kita. Sekali lagi terima kasih, dan saya akan pegang amanat ini untuk apa? Membawa jemaat semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, bertumbuh, bertambah hamba di dalam Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, selanjutnya saya mengundang Pak Pendeta Lukas Suganda. Ya, ada sesuatu yang disampaikan saat penyerahan estafet pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Diki, Bapak-Bapak dari BPD yang sudah hadir pada sore hari ini. Saudaraku, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dinasti pertama Bapak almarhum Musa Juwata. Beliau tidak mempunyai anak-anak yang melanjutkan. Kemudian dinasti kedua Bapak Pendeta almarhum Thomas Wijaya. Sore ini hadir seorang putrinya, yaitu Ibu Christine. Ibu Christine masih ada ya? Ya, bagi puji Tuhan. Aku yang puji Tuhan. Ibu Christine ini adalah banyak menolong kita untuk bisa mengerti. Usianya sudah 88. Saya baru 80. Beliau sudah 88. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Pendeta Yusuf Junai Wijaya. Beliau juga anak-anaknya bisnis. Mungkin tidak hadir, tidak ada yang hadir. Kemudian saya sebagai generasi keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, terus terang kami tidak merasakan perpindahan estafet dari 4 ke saya, 3 ke 4 ya, tidak ada. Karena memang keadaan waktu itu tidak memungkinkan untuk diadakan penggantian. Jadi walaupun saya sudah kenal Pak Gus, ini adalah kawan lama sekali, tapi saya tidak merasakan alih generasi. Baru kali inilah alih generasi dari yang keempat kepada yang kelima. Oh saudaraku, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan. Saya sangat bersyukur karena saya masih bisa melihat sesuai dengan doa kami berdua pada waktu kami ada di rumah Jalan Karanganyar Rawabutar, rumah kecil, jauh, awkward, iya.
Dan di situ kami berdoa, Tuhan, kalau kami tahun depan nanti seperti ini, itu bukan salah Tuhan, tapi salah kami. Karena kami tidak setia. Tapi ajarkan kami setia supaya kami bisa berubah. Dan puji Tuhan, saudaraku, tahun 68 kami dipindahkan oleh Tuhan ke jalan Badila 1. Dari situlah mulai kami membuka salon, kemudian juga mengembangkan lapak, lalu melanjutkan terus sampai akhirnya Pak Yusuf Wijaya mengajak saya dan Pak almarhum Alimin Himawan, Anan Alimin itu pergi ke Sukabumi, dan luar biasanya Tuhan bekerja dari Sukabumi. GBI berkembang menjadi sampai ke ujung bumi. Ini adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kami merasa begitu indahnya harus ada dalam lingkungan Gereja Betel Indonesia, walaupun harus berpisah dengan banyak kawan-kawan kami yang baik-baik, tapi akhirnya mereka kembali ke GBI karena GBI sangat terbuka lebar untuk semua orang yang mau bersama-sama. Nah, inilah anugerah Tuhan yang luar biasa yang saya tidak bisa ungkapkan, saudaraku, tetapi inilah yang Tuhan sudah berikan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan, pemusik, pembawa pujian, dan sekalian, dan terutama kepada Ibu Pangan, ya, Ibu Pangan itu waktu orang-orang meninggalkan kami, jatuh Ibu Pangan dan seluruh keluarga yang masih bersama-sama di gereja ini, kemudian bertambah lagi dan kembali lagi, akhirnya bisa berjuang bersama-sama sampai hari ini. Ini adalah anugerah kemurahan Tuhan. Juga saya tidak bisa melupakan saudara-saudara sekalian yang sudah membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, sehingga saya tidak bisa ceritakan terus besar anugerah Tuhan kepada kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Inilah saya Pak Maringan, Pak Regi, dan Pak Agus, serta seluruh ibu dan saudara sekalian, serta baik yang sudah hadir di sini. Tuhan memberkati. Amin. Iya, ternyata dulu buka salon, jadi rambutnya tetap bagus putih. Beda dengan tadi ya ketua BPD yang bercahaya, ya. Ini om kalau berdiri di depan Kentucky sangkanya patung, ya. Yang lagi Kentucky kalau buka masker rambutnya putih semua, ya. Puji Tuhan, selanjutnya yang punya wilayah Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Freddy Zakaria, Wali Kotanya Gibik maksudnya Pak. Baik, puji Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa berkenalan pada seluruh jemaat di Mangga Besar. Ternyata di wilayah Mangga Besar ini banyak gereja, saudara. Di Pak Herlambang juga ada ya, Pak Erik juga ada,
Tapi ini saya lihat luar biasa, jemaat yang sangat setia, dukung terus gembala saudara yang baru. Ternyata Pak Petrus Suganda adalah yang kelima dari generasi yang kelima. Tempat estafet sudah diberikan, berarti tanggung jawabnya semakin besar, ya. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus selalu tidak pernah meninggalkan kita. Satu hal yang baik kalau menurut saya, ini kalau nggak salah tempat estafet ini yang kedua. Pernah juga di wilayah Jakarta Barat juga Pak Wijo juga memberikan tempat estafet kepada mantunya Pak Lamius. Ya. Satu hal yang baik kalau menurut saya, daripada kita memaksakan diri kondisi sudah tidak bisa, akhirnya membuat sebuah kisru, keributan begitu ya. Lebih baik kan kita harus menyiapkan generasi-generasi muda. Gitu. Jadi hari ini sekali lagi Pak Petrus selamat. Berarti punya hak untuk memilih ya Pak ya. Memilihlah yang benar ya. Jangan sampai salah pilih. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Pesannya ketua Perwil, pilih yang betul. Kalau umroh kerja yang betul. Begitu ya. Kita sungguh bersyukur pada hari ini rangkaian acara serah terima atau estafet pengembalaan dari Pak Lukas ke Pak Petrus sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya gembala yang baru akan memberikan persembahan syurum untuk BPD. Kemudian Pak Pendeta Kiki Cahyadi untuk maju ke depan menerima persembahan syurum yang dibawa oleh gembala jemaat yang baru Pak Pendeta Petrus Suganda. Ibu dampingin aja Bu. Ya, ya. Nanti fotonya saya bagi. Terima kasih ya Pak. Haleluya. Tunggu Pak, ini ada kamera betulan Pak. Ada kamera betulan. Tadi hampir. Iya. Mari Pak, diulang lagi Pak. Terus. Ya. Sekali lagi, hari ini sah. Ya. Begitulah. Dan selanjutnya kita kepada tuan rumah di tempat ini untuk melanjutkan ibadah kita. Shalom saudara-saudara yang berada di dalam gereja maupun yang online dan tempat masing-masing yang mungkin kejauhan. Saudara, kami ucapkan selamat datang bagi saudara sekalian dan juga kami kembali mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas pelayanannya dari hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi sebagai Ketua BPD GBI DKI Jakarta, Bapak Pendeta Maringan Kampung Bolon sebagai Sekretaris BPD GBI DKI Jakarta, Bapak Pendeta Agus Irawan, Sekretaris 1, Bapak Pendeta Freddy Sakaria sebagai Ketua Perwil Jakarta Barat, Bapak PDM Erik Tanujaya, Ketua Sektor Pamansari, dan juga saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Mimi, istri dari Bapak Freddy Sakaria, dan Ibu Lis, istri dari Bapak Agus Irawan. Dan juga seperti tadi sudah disampaikan ada Tante Christine, selamat datang juga Tante Christine. Kalau dulu kita masih sekolah minggu, bagaimana Tante Ning ya, Tante Ning selamat datang. Dan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Lukas Ganda dan Ibu Pendeta Marta Iskandar, dan juga selamat kepada Bapak Gembala Pendeta Petrus Suganda. Mari saudara-saudara kita mau dukung bersama di dalam doa dan kita mau bersama-sama melayani Tuhan dan jiwa-jiwa yang di tempat ini ya saudara. Dan saudara sebentar saya mau undang untuk petugas sponsor dan pemilik, silakan kita akan memberikan persembahan.
Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk berkenan Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan, dari awal ke pertengahan. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Firman Tuhan yang menguatkan, menumbuhkan setiap kami. Dan terima kasih Tuhan sudah memimpin jalan yang tertabisa. Bapak, kiranya Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Bapak berikan Kiki Cahyadi dan tim Tuhan, Bapak Tuhan lainnya yang hadir pada sore hari ini melayani di tempat ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka di dalam pelayanan mereka lebih lagi Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan juga Tuhan kami menyerahkan untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Pendeta Petrus Suganda. Pengurapan Tuhan juga turun atas Tuhan pakai Tuhan bersama seluruh keluarga ini menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari segala berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk memperolehnya dan mengelolanya. Pada sore hari ini kami datang ke dalam rumah Tuhan, kami bawa persembahan ini Tuhan. Dengan hati mengucapkan syukur sukacita ke dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan Tuhan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk segalanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, jadwal ibadah seperti biasa, ibadah pagi jam 8 dan ibadah sore jam 4 sore ya saudara. Untuk ibadah raya umum, untuk ibadah sekolah minggu jam 9:30 dan untuk ibadah youth jam 11 siang. Dan untuk hari Rabu ini saudara-saudara ada ibadah wanita jam 5 sore. Jadi untuk minggu ini tidak ada ibadah online tengah minggu, tapi ada ibadah wanita di tempat ini ya saudara. Dan saudara-saudara juga sudah dibagikan untuk brosur ini ya, dari generasi ke generasi. Nanti saudara bisa juga membacanya, dan nanti kami juga akan kirimkan versi digitalnya juga kepada WhatsApp saudara ya, yang selama ini suka terima WhatsApp dari gereja. Jika saudara belum pernah terima WhatsApp, nanti WhatsAppnya bisa diinfokan juga kepada saya. Dan juga saudara, nanti usai ibadah di belakang ini ada menyediakan konsumsi, saudara juga bisa menerimanya. Saya mau serahkan untuk doa tutup dan doa berkat. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita balik-balik sama-sama. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Buat semua kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat tuntunan-Mu kepadaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
tempat ini kami datang dengan kerinduan. Kami rindu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu untuk memuji nama-Mu. Kami rindu untuk mendengar firman. Dan ketika kami pulang dengan kebanggaan. Kami bangga punya Allah yang luar biasa, yang bangkit dari maut, yang mengalahkan segala dosa dan membebaskan kami dari kutuk. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan ibadah ini kami persembahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan menjadi satu persembahan yang terbakar habis di atas mezbah Tuhan dan menyenangkan hati Engkau ya Allah. Mari Tuhan pada sore hari ini turun berkat Tuhan atas kami sekalian yang hadir. Dan kami percaya hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, baik yang ada di mimbar ini maupun setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk menyukseskan setiap ibadah raya satu, ibadah raya Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami akan pulang melangkah ke tempat dari tempat ini ke tempat kami masing-masing, damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan kami dan Tuhan menaungi kami. Ada nama-nama di sini yang kami sertakan dan kami bawa, kami tumpang tangan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan. Dan kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong mereka, memegang tangan mereka dan membawa mereka. Kami percaya pada sore hari ini, kalau di antara mereka ada yang sakit, ada yang nama peradaman, ada yang nama penyumbatan, ada sel kanker, ada sel tumor, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu hati kami berdoa pada sore hari ini, Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka. Sel kanker, sel tumor tidak bertambah, tidak bertumbuh, dan kami patahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sehat, yang baik, sel-sel yang berguna bagi tubuh mereka, kesehatan bagi mereka. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan dan lawatan Tuhan. Ketika kami melangkah sekali lagi pulang ke tempat kami bawa damai Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari arahkan hatimu, angkat tangan kita sekalian, dan dengan iman kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang penuh yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan naungan Tuhan kuasa Roh Kudus yang membuat kita semakin mengerti akan maksud dan rencana Tuhan. Terima keberkatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat sore, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan beserta kita sekalian. Yeah.